Susanti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di kelas 7 dengan materi melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik ya. Walaupun di siang hari kita harus tetap semangat untuk melakukan pembelajaran PPKN. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Ya. Ya. Bukunya sudah siap? Ya. Ya, lihat di sekeliling kalian. Bajunya sudah rapi belum dimasukkan? Ada sampah tidak? Kalau ada sampah silakan buang dulu ke tempatnya ya. Tidak ada ya? Sudah bersih? Ya, bagus. Untuk memulai pembelajaran agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah, marilah kita berdoa dulu. Ibu minta Faisal ya untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kalian ya. Faisal. Dir. Ya. Hana. Ya. Nur Sifa. Ya. Siti. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Baiklah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Hana, lanjut dirijen. Yang lain berdiri. Hiduplah Indonesia Raya dua. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Hana, silakan duduk. Nah, pada materi minggu kemarin kita telah belajar tentang apa ya? Ya, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional yang tertinggi di Indonesia itu namanya apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, bagus. Terima kasih kalian masih ingat ya materi minggu yang lalu. Sekarang Ibu mau melakukan pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian terhadap materi yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang silakan keluarkan HP-nya. Kalian buka di Google Form yang telah Ibu share di grup WA. Kalian kerjakan ya soal pretest tersebut. Coba Ibu ingin mengetahui apakah kalian sudah mengetahui belum materi yang akan kita pelajari hari ini. Silakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah menurut?
jangan hanya dijadikan sebagai sistem hukum nasional. Jangan dijadikan sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Yang lebih penting lagi, kita harus melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 agar tercipta kehidupan yang tertib dan teratur. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, kita akan mengidentifikasi perilaku sesuai terwujudan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menganalisis perilaku yang tidak sesuai dengan terwujudan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyusun hasil analisis perilaku yang tidak sesuai dengan perwujudan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun teknik penilaian yang akan Ibu nilai selama kalian melakukan pembelajaran ada 3 teknik. Yang pertama ada teknik penilaian sikap, spiritual, dan sosial. Yang kedua, teknik penilaian pengetahuan yang nanti akan Ibu ambil nilainya dari hasil post-test. Yang ketiga, ada nilai keterampilan. Nanti nilai keterampilan Ibu ambil dari selama kalian berdiskusi, keaktifan kalian, juga hasil dari presentasi di depan kelas ya. Agar kegiatan kita, diskusi kita semangat, marilah kita melakukan peregangan otak dulu ya. Ibu minta kalau Ibu menyebutkan kata religius, kalian tepuk 1 kali. Kalau nasionalis 2 kali. Kalau mandiri 3 kali. Kalau gotong royong berjabat tangan, ya? Siap? Nah. Religius, nasionalis. Ayo, ada yang 3 kali. Siapa? Nah, ulangi. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, mandiri. Ayo, Bulan, berapa kali Bulan? Konsentrasi ya. Religius, ayo, Siti, 3 kali, apa 2 kali? Ya, konsentrasi ya. Religius, gotong royong. Ayo, gotong royong gini ya. Konsentrasi ya. Nah, perhatikan gambar di papan tulis. Ada gambar apa itu? TNI sedang berperang. Apa tugas TNI? Ada yang tahu tidak? Ya, salah. Kedaulatan negara dan mempertahankan wilayah negara kesatuan. Iya, bagus Sela. Tugas TNI itu selain menjaga kedaulatan negara juga mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia. Mempertahankan negara Republik Indonesia itu merupakan salah satu contoh perwujudan seorang TNI, seorang warga negara dalam melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, adapun peta konsep daripada materi kali ini yang pertama yaitu dalam melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perwujudannya bisa dilakukan di lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, dan lingkungan masyarakat. Coba kalian perhatikan. Ini contoh pelaksanaan dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada gambar nomor 1 itu kegiatannya ngapain?
lain ya. Coba siapa yang tahu? Iya, Goki apa? Upacara bendera. Iya, seorang anak-anak melakukan upacara bendera. Nah, ini jadi salah satu contoh pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar di lingkungan sekolah. Iya, sekolah. Yang kedua, itu gambar apa ya? Apa? Orang-orang sedang melakukan ibadah, lebih tepatnya berdoa. Ada yang beragama Islam, terus Kristen, Buddha, Katolik, Hindu ya. Jadi itu orang-orang walaupun mereka berbeda agama, tetapi tetap bersatu dalam berdoa. Ini merupakan salah satu contoh perwujudan dari Undang-Undang Dasar, tepatnya dalam perwujudan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Apa? Iya, orang yang sedang melakukan menjaga pos kamling, menjaga keamanan lingkungan. Iya, ini salah satu contoh pelaksanaan Undang-Undang Dasar di lingkungan masyarakat. Iya, betul. Terima kasih, anak. Selanjutnya, kita akan melakukan diskusi kelompok. Kalian buat kelompok yang terdiri dari 4 orang. Nanti kalian menganalisis gambar yang ada di depan atau yang ada di LKPD. Kemudian setelah dianalisis, tampilkan di depan ya, presentasikan. Sekarang silakan kalian membuat kelompok, bergabung kelompoknya masing-masing. Nih, kelompok ini silakan gabung. Kelompok ini juga sama, silakan gabung ini. Iya, kamu salah. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar di depan kalian. Ini ada 2 gambar. Nanti gambar ini kalian analisis, diisi di LKPD ini ya. Coba kalian analisis, diskusikan bersama kelompok kalian. Bu, ya? Sih saya mau bertanya, Iya, apa? anak yang habis pulang sekolah ditanggapi juga? Iya, boleh. Ya. Sok, tanggapi aja, komentari apa yang kamu lihat di gambar. Anak sekolah dengan anak apa ini? Yang habis memungut sampah. Ya, sok, silakan. Yang lainnya kasih komentar juga ya. Ini menurut kamu sih gambar apa ya? Ini kan anaknya bawa sampah, pasti mereka habis mengut sampah. Oh, terus ininya yang anak baru pulang sekolahnya harus ditanggapi nggak? Ditulis di sininya. Kata guru sih harus. Ya udah ngisiinnya apa sih ya? Harus bareng sama anak yang memungut sampah dan baru pulang sekolah. Jadi disatuin. Gitu. Dengan anak yang pulang sekolah. Yang sedang berpulang sekolah. Ini anak kenapa ya? Ya, Wulan, kenapa Wulan? Tahu nggak? Kayaknya ini anaknya nakal. Oh, anaknya makan. Terus itu ayahnya mau ngapain? Kamu melihatnya ini gambar mau ngapain ini ayahnya? Kayaknya mau mukulin deh. Mukulin. Ya, terus kenapa bisa mukulin anaknya? Anaknya berbuat salah. Anaknya
yang berbuat salah. Coba nanti kamu hasil diskusinya ditulis di sini ya, di LKPD ya. Nanti presentasikan di depan ya. Coba semuanya harus aktif, soalnya keaktifan kalian ibu nilai ya. Kelompok ini sudah belum semua? Sudah ya. Semua bekerja sama tidak? Nah, soalnya kan keaktifan kalian dinilai sama ibu. Kalau keaktifan kalian dinilai masuknya ke dalam penilaian keterampilan. Sudah siap nih? Nanti presentasi siap? Bagus. Kelompok Supomo sudah belum? Belum? Sok silakan rundingkan dengan teman-teman kalian. Coba kamu Resti punya pendapat apa? Ayo Boji, keluarkan pendapatnya. Soalnya keaktifan kalian dinilai sama ibu. Nah, apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Bagus, terima kasih kalian mengerjakan LKPD sesuai dengan waktu yang diberikan. Sekarang silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Ibu meminta kelompok yang tampil ke depan, kelompok Soekarno dulu. Silakan, cepat. Ayo, kelompok Soekarno. Silakan. Ya. Yang jadi moderatornya siapa? Hana, ya boleh. Nah, nanti kalian memperkenalkan diri dulu, terus ada fotonya kan foto kelompok kalian? Ada. Ya, serukan foto kalian, terus habis itu baru presentasikan hasil diskusi kalian. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan akan diawali dengan perkenalan. Nama saya Hana dan di sebelah saya Alvin. Saya Sela. Saya Siti. Ya, silakan sekarang menampilkan moto kelompok kalian. dari kelompok Silakan. Soekarno. Ayo berdiri coba, berdiri. Motonya gimana? Moto Soekarno. 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang tua bisa merubah dunia. Ya, terima kasih untuk kelompok Soekarno, tepuk tangan. Silakan sekarang lanjutkan ke presentasi. Selanjutnya, hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Sarah. Ya, silakan Kak. Yang lain perhatikan ya. Gambar 1 menunjukkan anak-anak yang sedang memungut botol bekas yang berpas-pasan dengan anak-anak yang sehabis pulang sekolah. Seharusnya anak yang memungut sampah juga bersekolah, tapi mungkin mereka mempunyai ekonomi yang cukup susah untuk membiayai sekolah mereka. Mungkin juga orang tua mereka acuh akan pendidikan anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka memungut sampah daripada belajar di sekolah. Nomor 2, karena orang tuanya tidak membiayai untuk menyekolahkan anaknya dan mungkin mereka tidak mempunyai orang tua. Nomor 3, pemerintah harus menggratiskan biaya sekolah dan menampung anak-anak yang terlantar agar mau bersekolah. Nomor 4, belajar dengan sungguh-sungguh, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, akan membantu memberi sumbangan kepada teman yang kurang mampu. Ya, baik, terima kasih ya Sela. Tepuk tangan dong untuk kelompok Soekarno. Nah, bagus sekali ya. Silakan kembalikan ke moderator. Teman-teman, adakah yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Nur Sipa dari kelompok Supomo. Saya ingin bertanya, apakah kalian berada dalam lingkungan seperti di gambar? Apakah yang kalian lakukan? Adakah yang mau menjawab pertanyaan yang tadi guru sampaikan? Ya, Silakan. saya akan mengajak anak-anak tersebut agar mau bersekolah dan mengumpulkan sumbangan untuk membeli peralatan sekolah. Ya, makasih Siti. Silakan duduk lagi. Ya. Ya, silakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus untuk kelompok Soekarno. Ya, kelompok Soekarno telah menampilkan hasil presentasinya dengan baik. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Siap-siap untuk kelompok lain ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sukomo akan menyampaikan presentasi dari kelompok kami. Silakan Adi. Ya, Adik sekarang berdiri. Apakah yang terjadi pada gambar 2? 1. Kekerasan terhadap anak. Yang kedua, Adanya masalah ekonomi, kemungkinan anaknya nakal. ketiga, Nomor 3. Melaporkan ke pihak yang berwajib. Nomor 4. Belajar dengan rajin, tidak membeda-bedakan teman. terima kasih Adik. Barangkali kelompok lain ada yang mau menanggapi. Siapa yang mau menanggapi hasil diskusi kelompoknya Sukomo? Silakan. Ya, silakan. Menurut saya, gambar 2 juga menjelaskan atau menggambarkan seorang anak yang mungkin mengalami depresi karena orang tuanya terlalu keras mendidik. Ya, bagus sekali Sela. Terima kasih atas tanggapannya. Ya, dari kelompok ini sudah selesai presentasinya? Sudah, ya. Silakan tutup. Demikian presentasi dari kami. Makasih atas tanggapan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus untuk kelompok Sukomo. Ya, silakan tutup. Terima kasih kepada semua kelompok yang setelah mempresentasikan hasil diskusinya. Semua kelompok sudah bagus ya dalam presentasinya, tapi ada kelompok yang penampilan presentasinya yang terbaik dari yang baik. Kira-kira siapa ya kelompok yang terbaik? Ya, kelompok Soekarno. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Soekarno. Telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan terbaik. Terima kasih ya. Semoga ini menjadi motivasi untuk kelompok yang lain dalam berdiskusi harus lebih semangat lagi. Oke? Ya, terima kasih. Selanjutnya, sekarang kita simpulkan dari pembelajaran kali ini. Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Dalam melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, kita tidak boleh merubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, bagus ya. Sela, terima kasih ya. Jadi kita dalam melaksanakan dan mempertahankan UUD itu tidak boleh mengubah pembukaan UUD dan harus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, selanjutnya siapa yang bisa merefleksi atas kegiatan hari ini? Ya, Dodi. Saya jadi paham pasal-pasal Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Iya, terima kasih Doji. Jadi tahu ya, pasal tentang pendidikan, pasal tentang agama, ada pasal tentang hukum. Ya, bagus. Terima kasih. Nah, selanjutnya, tindak lanjut apa yang akan kalian lakukan setelah proses pembelajaran kali ini? Siapa? Iya, Faisal. Saya akan berupaya mewujudkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Iya, bagus ya. Jadi kamu harus mewujudkan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Salah satunya dalam pasal pendidikan. Berarti kalian harus mewujudkan wajib belajar 12 tahun minimalnya ya. Syukur-syukur kalian nanti sekolah sampai kuliah, sampai S1 ya. Ya, baik. Sekarang berhubung pembelajaran sudah selesai, sekarang bangkunya dikembalikan ke masing-masing, dirapikan. Sekarang akan melakukan post test. Ya, kembalikan ke tempatnya dengan rapi. Sekarang kita akan melakukan post test untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang telah kita pelajari. Silakan sekarang keluarkan HP-nya dan kalian kerjakan soal yang ada di Google Form yang telah Ibu share di WA group. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit ya. Kerjakan, ini termasuk ke dalam penilaian pengetahuan.
ada kan di WA Group. Bisa dibuka Google Form-nya. Sudah selesai semuanya anak-anak? Terima kasih bagus. Bisa mengerjakan? Bisa. Hebat sekali ya. Sekarang silakan HP-nya dimasukkan ke tas atau ke saku masing-masing. Nah, bagaimana tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di awal? Apakah sudah tercapai? Sudah. Kalian sudah mengidentifikasi tentang perwujudan Undang-Undang Dasar dan sudah menganalisis tentang perilaku sesuai dengan perwujudan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, baiklah, Ibu akan menyampaikan kegiatan untuk minggu depan ya. Minggu depan kita akan melakukan penilaian harian atau ulangan harian. Maka dari itu kalian nanti belajar di rumah ya, agar penilaian harian minggu depan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sekarang kita akhiri pembelajaran dan seperti biasa kita tutup dengan doa. Silakan Faisal untuk menutup doa ya. Kita berdoa dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan praktik pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.